Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai nanti kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas atau pemimpin kelas untuk mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan. Kita dulu saya berdoa mulai. Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini bagaimana kelas kalian sudah bersih? Baik, untuk yang tidak hadir siapa? Ya, semuanya hadir ya? Ya, baik, terima kasih. Kemudian kita sesuai kesepakatan kelas bahwa apa yang sudah kita sepakati pada saat KBM, pertama kelas harus sudah dalam kondisi bersih. Ya, kelas sudah dalam kondisi bersih. Kemudian apalagi? Ya, masuk kelas sebelum pembelajaran dimulai, tidak membuat kegaduhan, kemudian mengikuti pelajaran dengan tertib dan saling menghargai sesama teman, gitu ya. Oke, untuk hari ini itu kesepakatan kelasnya dan seterusnya harus tetap berjalan. Kemudian untuk biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar hari ini, kita melakukan apa namanya, salam abita dulu ya, biar hari ini kamu belajarnya lebih semangat dan bisa konsentrasi. Oke, siap? Ya, silakan semuanya berdiri. Ya, kita lanjutkan dengan salam abita. Abita. Merah. Ya, sekali lagi salam abita. Ya, oke, silakan duduk kembali. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Ya, aktivitas memenuhi kebutuhan. Kemudian, kamu tahu kebutuhan itu apa? Ya, kebutuhan itu apa kemarin? Segala sesuatu. Ya, oke. Terus kira-kira yang kamu butuhkan apa dalam kehidupan kamu? Makanan, minuman, pakaian, apalagi? Tempat tinggal. Terus bagaimana kamu cara mendapatkan kebutuhan itu? Dengan cara bekerja. Bekerja itu ada yang di sawah, ada yang di kantor, ada yang di pabrik, pasar, dan lain sebagainya. Oke, nah untuk hari ini nanti bahwa dalam pembelajaran aktivitas memenuhi kebutuhan itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu nanti menjelaskan tentang definisi kebutuhan, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi serta jenis-jenis alat pemuas kebutuhannya. Ya, itu nanti kamu akan mempelajari itu. Kemudian setelah mempelajari tentunya nanti kamu akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat yang kamu peroleh tentu nanti kamu akan tahu
tentang kebutuhan itu apa, terus jenis-jenisnya itu seperti apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta jenis alat pemuas kebutuhannya nanti seperti apa, nanti akan kamu ketahui. Itu manfaatnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga nanti kalau kamu sudah tahu itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Terus berikutnya, nah pada kesempatan ini, pembelajaran ini nanti akan ada beberapa teknik penilaian, yaitu dengan penilaian pretest sebentar lagi. Kemudian nanti kita akan menilai gaya belajar kamu. Nanti kita bentuk kelompok, kemudian sesuai dengan gaya belajar ada yang visual, ada yang apalagi auditori, dan juga kinestetik. Nah terus setelah itu nanti ada penilaian presentasi dari apa yang sudah kamu buat sesuai dengan kelompok belajarnya. Kemudian nanti kamu mempresentasikan di sini. Nah, nanti setelah selesai baru ada penilaian hasil belajar lewat post testnya. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pembelajaran inti. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan melihat tayangan video biar kamu lebih paham tentang aktivitas memenuhi kebutuhan ya. Sebentar. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Heurisken Studio. Kali ini kita akan membahas materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan. Lalu apa itu keinginan? Keinginan adalah hasrat untuk memiliki sesuatu dan tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan. Berikut kebutuhan berdasarkan tingkatannya. Pertama, kebutuhan primer, kedua, kebutuhan sekunder, ketiga, kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan, akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya, makanan dan minuman. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap, karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya, televisi, perabotan, dan alat-alat elektronik lainnya. Lalu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier berkaitan dengan barang-barang mewah. Jenisnya berbeda-beda, biasanya tergantung pada status sosial seseorang, seperti mobil mewah, kalung, cincin, dan lainnya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan waktunya. Pertama, kebutuhan sekarang, kedua, kebutuhan masa depan, ketiga, kebutuhan mendesak, keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Apa itu kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi saat dibutuhkan. Misalnya makan saat lapar dan minum saat haus. Lalu kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah segala sesuatu yang pemenuhannya bisa ditangguhkan atau dipersiapkan sesuai perencanaannya. Misalnya menabung untuk biaya pendidikan. Lalu apa itu kebutuhan mendesak? Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Misalnya, membeli obat pada saat sakit. Selanjutnya, apa itu kebutuhan sepanjang waktu? Kebutuhan sepanjang waktu adalah segala sesuatu yang dipenuhi selama hidup sampai tidak diperlukan lagi.
misalnya menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan. Manusia akan terus belajar sampai akhir hayatnya. Berikutnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah segala sesuatu yang manfaat pemenuhannya berkaitan dengan fisik atau jasmani manusia. Misalnya, olahraga untuk kebugaran ataupun obat-obatan saat sakit. Lalu apa itu kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani adalah segala sesuatu yang manfaat pemenuhannya berkaitan dengan batin, kejiwaan, dan mental seseorang. Misalnya, berdoa kepada Tuhan dan liburan untuk menghilangkan stres. Lalu kebutuhan berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Kebutuhan ini tergantung kepada subjeknya, karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Misalnya menikmati kopi bagi penyuka kopi, ataupun menikmati teh bagi penyuka teh. Lalu kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Biasanya anggota kelompok saling bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan ini. Misalnya pembangunan sarana prasarana di sebuah kota seperti jembatan, masjid, dan gereja yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat tersebut. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan? Pertama, jenis kelamin. Kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, lingkungan. Keempat, iptek. Kelima, pendapatan. Keenam, status sosial. Ketujuh, selera. Dan 8, adat istiadat. Berikut alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, barang bebas. Kedua, barang ekonomis. Dan ketiga, barang ilit. Barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Misalnya udara, sinar matahari, dan air. Lalu apa itu barang ekonomis? Barang ekonomis adalah barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, pengorbanan fisik, ataupun waktu. Misalnya sembako yang harus dibeli di pasar, ataupun pakaian yang harus dibeli di toko baju. Lalu barang ilit adalah barang yang ketika jumlahnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan ketika jumlah barang ini terlalu banyak dapat menyebabkan bencana, misalnya api dan air. Lalu alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya laptop dapat menggantikan fungsi komputer. Lalu barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Misalnya, gula adalah pelengkap dari kopi. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Misalnya, mesin yang digunakan untuk memproduksi makanan, minuman, ataupun pakaian. Lalu, barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Misalnya, pakaian jadi, makanan, minuman, dan lain-lain. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama, barang mentah. Kedua, barang setengah jadi. Dan ketiga, barang jadi. Barang mentah atau bahan baku adalah barang yang belum diolah sama sekali, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Misalnya batang dan kayu dari pohon di hutan. Lalu barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi dan belum sepenuhnya bisa digunakan secara langsung. Misalnya papan yang masih diolah secara kasar. Sementara
Sementara barang jadi adalah segala sesuatu yang sudah siap digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya kursi dan meja yang diproduksi dari kayu setelah diolah di pabrik mebel. Oke teman-teman, itu tadi materi aktivitas memenuhi kebutuhan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi keberagaman lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe dan like. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tinggalkan. Ya, baik, itu tentang video atau materi tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Ada gambaran ya? Ya, berarti yang dimaksud dengan kebutuhan itu apa? Tadi? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian manusia memerlukan kebutuhan apa aja? Ambil, Mbak. Ya, oke. Terus ada yang ingin kamu tanyakan sebelumnya? Tentang apa? Yang berkaitan dengan video yang tadi kamu lihat, kamu dengarkan? Mau menanyakan tentang apa yang belum jelas? Ya, oke. Untuk memperdalam materi kamu, saya akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silahkan kamu berkelompok sesuai dengan gaya belajar kamu. Kemudian silahkan nanti LKPD tersebut kamu kerjakan dengan berdiskusi. Kemudian nanti kamu boleh melihat dari materi-materi buku paket ataupun buku modul ajar dan bahan ajar yang lainnya. Silakan sekarang juga kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Silakan. Dah, ini ke sini ya. Oke, berikutnya ini ke sini lagi, Mbak. Mas, ini lagi dikit biar cukup. Mas, itu ke belakang lagi biar tidak terlalu umum-umuman. Oke, ini kelompok mana? Sini, sama itu. Sini, belajar ini. Ya, kamu kelompok mana ini? Kelompok ini berarti banyak sebelah sini. Kamu sini. Terus masnya sini. Kamu kelompok mana, Mas? Kelompok ini. Kelompok ini bisa di situ 3. Ya. Ayo, Mas. Ya, saya akan memberikan materi ajarnya. Silakan buku-buku bisa dibuka. Buku modulnya. Ini tambahan bahan ajar materinya biar kamu nanti lebih paham. Ya, dipelajari. Visual diagram. Kelompok visual mana? Kelompok visual. Oh, ini LKPD-nya. Terus kinestetik mana?
Ini disimpan, ini nanti yang di gunting. Terus kelompok auditori. Ya, ini nanti disalin ke sini ya, ke situ ya. Ya, ini kelompok auditorinya. Nanti sebentar. Oh iya. Untuk kelompok auditori mau tadi mana? Yang belum? Kertasnya belum ya? Ini yang bisa di sini nanti. Baik, untuk kelompok visual didengarkan. Kelompok visual kamu silakan berdiskusi dengan kelompok belajarmu, kemudian silakan kamu bisa mengambil referensi dari buku paket maupun modul ajar, dan silakan kamu membuat diagram pada lembaran LKPD yang sudah disediakan. Paham ya? Ya. Kemudian untuk kelompok auditori, silakan kamu juga berdiskusi dengan kelompok belajarmu. Terus silakan kamu buat artikel singkat tentang pembelajaran aktivitas memenuhi kebutuhan. Kemudian untuk kelompok kinestetik juga sama. Silakan kamu berdiskusi dengan kelompok belajarmu. Kemudian kamu membuat sebuah gambar cerita tentang aktivitas dalam memenuhi kebutuhan. Baik, silakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan untuk berdiskusi. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit. Selesai ya. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan, ditanyakan ya. LKPD-nya belum? Yang oh iya. Visual ya, Mbak? Ya, visual ini. Nih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Silakan dibuka. Itu kan ada dua. Ini dikasih satu ini biar membaca, dipelajari, nanti silakan didiskusikan. Paham ya? Itu silakan bisa dibaca-baca. Ya, buku LKS-nya bisa diambil modulnya. Ini nanti bisa juga untuk ganjil ya. Silakan LKS-nya dikeluarkan, nanti bisa untuk bahan tambahan dan juga untuk ganjil ini ya. Silakan. Buku LKS-nya silakan dikeluarkan. Nanti untuk tambahan materi, kemudian untuk ganjilnya juga bisa. Ya, buku LKS dikeluarkan, dibuka materinya, nanti bisa untuk tambahan materi juga.
Bahan ajar bisa dibaca biar komplit. Silakan dipelajari bahan ajarnya. Kemudian teman kamu yang menulis, mengerjakan, bisa didiskusikan biar bisa memberikan jawaban yang baik. Ini sambil dibaca-baca buku bahan ajarnya biar lebih kamu lebih paham. Di sini juga ada yang di buku, nanti bisa dipelajari. Bahan ajar dibuka. Ini langsung seperti ini aja. Lima 15 menit lagi ya.
Ini ditulis waktunya mepet. Ayo cepat, nanti kelamaan. Silakan. Dibuat yang ringkas ya. Ayo 10 menit lagi. Ya, silakan ditempel. Ayo temen, bisa dibantu temennya. Ayo 10 menit lagi. Ya, cukup lah. 10 menit tinggal ngisi tulisannya ya, cukup ya. Ya. Ini terlalu panjang, diringkas saja. Misalkan hanya sandang, pangan, papan, itu pangan, sandang, papan gitu aja. Ini tahu satu terus apa-apa. Tapi nek wis kadung yang enggak apa-apa. Ya. Ya, silakan ditempel. Bikin seringkas mungkin. Nanti kamu mulai menceritakan biar gampang, ya. Nah, ya pokoknya dibikin seringkas mungkin lah. Itu pun diringkas lagi masih bisa diceritakan nanti. Sudah selesai? Belum. Oh iya. Nanti kamu harus bisa menceritakan ini ya. Iya, kalau kebutuhan itu ini. Apa-apa bisa kakak atau usahain nanti bisa. Ya. Nggak ada yang sulit kan? Ya. Hah? Ya ini hanya sesuai ini kan, yang tagihannya diagram. Nanti pada saat presentasi kamu tinggal bisa sesuai yang tadi sudah diterangkan bisa. Yo, 7 menit lagi. Oh.
Kelompok mana yang sudah selesai? 1. Sini 2. Tinggal? Oh, belum sudah. Sini sudah. Sudah 1, 2, 3. Yang belum? Ya, ayo segera. Ini sudah selesai? Sudah. Ya, nanti yang dibawa ke depan pas presentasi ini ya. Iya. Ayo, jangan diganggu. Berarti ini selesai ya? Ya, selesai. Yang ini udah selesai? Ayo, jangan lama-lama. Tinggal yang mana? Sedikit. Oh iya. Baik, untuk selanjutnya kalian untuk menyajikan data tersebut dan mempresentasikan di depan kelas. Silakan yang pertama kelompok visual. Tadi kelompok visual mana? Ini dan sebelahnya ya. Ya. Silakan kelompoknya Syahrini maju ke depan untuk mempresentasikan. Dibaca nanti ya. Yang lain untuk mendengarkan. Ayo semuanya. Yang perempuan sebelah sini. Ayo mas. Di atas naik. Di atas. Gimana? Ya dilihat. Yang lain memperhatikan. Nanti jika ada yang ingin kamu tanyakan, boleh ditanyakan. Silakan bisa dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini. Nanti kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan gitu. Yang keras ya. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan tentang kebutuhan di bedakan Mas. yaitu intensitas, waktu, sifat, dan subjek. Kebutuhan berdasarkan intensitas dibedakan menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tidak harus gantian, nggak apa-apa. Yang keras yang membaca. Yang keras. Wajahnya biar kelihatan, Mbak. Biar teman lain mendengar. Sudah? Ya. Silakan, ada yang mau menyanggah atau menanyakan tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok visual ya? Ya. Ada yang mau menanyakan? Silakan. Ya, Mbak. Tunjuk jari. Ya. Kebutuhan. Primer itu contohnya seperti makanan dan minuman. Ya. Ada lagi yang mau menanyakan? Mas Iqbal? Mau tanya apa? Ya. Kebutuhan sekunder, contohnya apa? Pakaian dan tempat tinggal dan sebagainya. Ada lagi satu lagi, silakan. Ya, kelompok itu menanyakan tentang contoh kebutuhan tersier. Apa? Tersier contohnya apa? Apa, Mbak? Seperti perhiasan, mobil, dan lain-lain. Oh ya, itu jawabannya perhiasan, mobil, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan ditutup, kemudian nanti ganti yang lain. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, berikutnya untuk kelompok kinestetik. Silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain memperhatikan, disimak, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan. Agak maju, ya. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belajar kinestetik akan menyampaikan aktivitas komisi untuk memenuhi kebutuhan. Ya, Mas Bung. Manusia memenuhi kebutuhan kita melakukan aktivitas ekonomi yang diadili di pasar maupun di pabrik. Manusia bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah bekerja, mereka akan mendapatkan hasil berupa sumber pangan maupun upah yang selanjutnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti
Satu, pangan seperti makanan pokok, beras dan lain-lain. Kedua, sandal, pakaian, celana. Dan yang ketiga, papan seperti untuk pembelian rumah dan renovasi. Apakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Tadi sudah diceritakan oleh kelompok kinestetik. Bisa ditunjukkan gambarannya, Mas? Ya, itu adalah gambaran dari kelompok kinestetik. Sudah disampaikan tadi tentang aktivitas memenuhi kebutuhan, kemudian hasilnya apa dan digunakan untuk apa. Tadi sudah diceritakan oleh kelompok kinestetik. Silakan kalau mau menanyakan atau sanggahan yang lain bisa disampaikan. Silakan yang mau bertanya. Ya, ada pertanyaan dari Syahrini. Contoh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu apa? Bekerja di bidang pakaian, jasa, maupun Ya, tadi itu jawabannya, contoh pekerjaan atau aktivitas. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Kelompok sana bisa menanyakan apa? Ya, ini ada pertanyaan. ada seorang petani akan menanam tanaman waktu tanamnya dan juga menghasilkan buah. Nah, hasil dari buah tersebut atau sayurannya akan dijual ke pasar dan akan mendapatkan uang atau upah yang akan diberikan pangan, sandal, dan Ya, oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Cukup? jika tidak ada pertanyaan lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Ya, aplaus. Itu untuk selanjutnya yaitu penyampaian presentasi dari kelompok auditori. Silakan kelompok ini untuk maju ke depan mempresentasikan. Ya, maju silakan. Yang keras ya, yang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hassani Takim. Kami akan mempresentasikan tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi dari tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk berkelangsungan hidup. Kebutuhan ini dapat berupa benda, barang, ataupun jasa.
Ayo yang keras. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Kelompok lain boleh menanggapi atau menanyakan sesuatu. Ya. Ya, silakan dijawab. Contoh. Ayo, dijawab silahkan. Ya, itu jawabannya. Yang keras, Mas. Nah, ada lagi? Sudah dijawab tadi ya. Contoh kebutuhan jasmani olahraga. Silakan kelompok lain mau menanggapi atau bertanya. Kebutuhan individu itu apa? Itu bertanya. Bisa dijawab? Apa contohnya, Mas dan Mbak? Contoh kebutuhan individu, berarti yang pribadi. Kalau nggak bisa, nanti bisa kelompok lain menanggapi tentang pertanyaan dari kelompok ini, Syahrini atau yang lain. Dia menanyakan tentang contoh dari kebutuhan individu. Ada yang bisa jawab kamu? Individu yang menyangkut pribadi. Iqbal bisa menjawab, membantu menjawab kelompoknya Iqbal. Contohnya apa? Oh, yang dimaksud ya, yang dimaksud kebutuhan individu. Kebutuhan individu berarti merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu. Karena setiap individu lahir beragam dan memiliki kebutuhan masing-masing. Ya, sudah jelas? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Tidak? Oke, cukup. Silakan ditutup. Terima kasih atas kalian semua yang sudah menjawab. Kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus, tepuk tangan. Ya, kita tarik kesimpulannya.
Ya, silakan duduk dulu. Bahwa kesimpulannya apa? Hari ini kita mempelajari tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Yang jelas, pertama kita tahu bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kebutuhan itu bermacam-macam. Ada yang menurut intensitasnya, tingkat kepentingannya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian juga ada kebutuhan apa lagi yang lain? Ya. Apa, Mbak? Hah? Itu tadi ya sudah. Hari ini ada lagi yang bisa ditarik kesimpulannya? Kalau berdasarkan waktunya berarti apa? Kebutuhan sekarang dan akan datang. Terus kebutuhan mendesak. Terus ada lagi jenis-jenis kebutuhan yang lain? Berdasarkan sifatnya, yaitu apa? Jasmani dan rohani. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi alam, tingkat pendidikan, kepercayaan, pendapatan, apalagi adat istiadat. Ya, oke. Itu ada yang ditanyakan? Ya, baik. Kalau nggak ada, kita merefleksi. Silakan kalian untuk membuat refleksi. Menuliskan refleksi pada lembaran ini ya. Semuanya menulis. Ya, waktunya 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan ini dikerjakan cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atau 7? 7. Ya, silakan ditulis pekerjaannya untuk merefleksi pembelajaran hari ini. Ya, ditulis sesuai yang kamu rasakan dan kamu pikirkan aja.
Ya, waktunya 3 menit lagi. Yang sudah dikumpulkan per kelompok. Tidak usah nyentuh, dijawab sesuai yang kamu pikirkan saja. Ya, silakan dikumpulkan sedapatnya langsung sekarang juga. Silakan dikumpulkan jadi satu. Tidak selesai tidak apa-apa. Ya, silakan dikumpulkan jadi satu. Sini cepat. Ya. Tidak apa-apa. Ayo, Mas. Sini. Sini, Mas. Ya. Ya, sini. Sudah? Sini sudah? Ya, sini sedepannya nggak usah lama-lama. Udah selesai nggak apa-apa. Sini, Mbak. Dasar ini. Nggak apa-apa. Ke sini. Ya, berikutnya untuk menilai hasil belajar kamu hari ini dan mengetahui seberapa paham kamu tentang materi yang sudah dilaksanakan hari ini, maka kita melakukan yang namanya post test, yaitu penilaian yang hasil belajar kamu hari ini. Baik, silakan kamu kerjakan, waktunya kurang lebih 10 menit ya. Nanti yang kurang tinggal bilang. Ini Mas. Sana.
Kurang 1, ada yang sisa? Yang sisa mana? Sini kelihatannya sisa. Ya. Sini. Dijawab yang singkat dan jelas ya. Dijawab yang singkat. Dijawab yang singkat ya. Waktunya tinggal 5 menit. Dijawab yang singkat. Waktu tinggal 5 menit. Iya. Duduknya yang baik, Mas. Jawab yang singkat, waktu tinggal 4 menit. Sudah selesai? Mantap.
Ya, silakan dikumpulkan. Ayo, silakan dikumpulkan sedapatnya. Ya. Ya, sedapatnya silakan sini. Sambil dirapikan mejanya. Sini, Mas. Ya. Ya. Sini, Mbak, sedapatnya, waktunya tinggal 5 menit. Oke. Kita duduk di situ dulu. Ada yang belum selesai? Sudah semuanya? Ya, baik. Terima kasih. Kalian sudah melakukan prosesnya dan semua sudah mengumpulkan. Berikutnya, tindak lanjutnya yaitu kalian mengamati di lingkungan sekitar kamu bagaimana aktivitas kebutuhan manusia itu dijalankan dengan baik. Ya, kamu amati aktivitas apa yang dilakukan, kemudian hasilnya bagaimana dan digunakan untuk apa. Termasuk kebutuhan-kebutuhan itu apa saja bisa dilihat di lingkungan sekitar rumah kamu. Oke, baik, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan meja ditata seperti semula. Ya.